Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Perubahan fisika yaitu perubahan benda yang tidak menghasilkan zat baru. Sekali lagi, perubahan benda yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan ini bersifat sementara. Berarti kalau bersifat sementara bisa dikembalikan ke bentuk semula. Macam-macam perubahan fisika, yaitu yang pertama adalah berubah bentuk. Jadi yang pertama adalah berubah bentuk. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar nasi. Ini berupa nasi. Kemudian ketika dihancurkan maka menjadi tepung. Nah, di sini adalah termasuk perubahan fisika. Jadi fisiknya saja. Bentuknya berbeda, yang tadinya bentuk besar, lonjong, sekarang bentuknya seperti tepung. Kemudian yang kedua, kertas. Di sini ada kertas ini. Kertas ini bentuknya lebar. Setelah dilipat-lipat maka berbentuk seperti burung. Nah, jadi kertas yang lebar bisa berubah bentuk seperti burung. Jadi seperti itu. Untuk perubahan fisika berikutnya adalah berubah ukuran. Kembali pada beras. Di sini ada beras. Di sini ada beras yang ukurannya sekian. Nah, kita bandingkan yang nomor 1 dengan yang nomor 2. Kita bandingkan nomor 1 dengan benda nomor 2, ukurannya lebih kecil yang nomor 2. Nomor 2 ini aslinya berasal dari nomor 1. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 3, kertas. Kertas saya tulis nomor 3. Di sini di sebelah kanan nomor 4. Nah, nomor 4. Maka yang kertas nomor 3 ini, yang tadi bentuknya lebar, dipotong-potong, ukurannya berubah menjadi semakin kecil. Nah, itu adalah berubah ukuran. Berikutnya adalah berubah wujudnya. Di sini yang tadi wujudnya bentuk es, nah ini balok es, ya, es batu, es batu. Es batu, maka dirubah atau bisa berubah menjadi air. Karena sifatnya sementara, maka airnya bisa nanti dimasukkan di es lagi. Itu berubah wujud. Nah, di sini ada gambar berikutnya adalah gambar lilin. Lilin ini ketika dipanaskan, maka dia akan mencair. Kalau didinginkan, maka dia akan menjadi padat. Itu adalah berubah wujud. Nah, berikutnya adalah perubahan kimia. Yang tadinya kan fisika ini. Jadi ada berubah wujud, berubah bentuk, ada berubah ukuran. Sekarang kita masuk pada perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu perubahan benda yang menghasilkan zat baru. Nah, di sini menghasilkan zat baru atau perubahan benda secara permanen. Nah, kalau permanen berarti dia tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Arti permanen sama dengan tetap. Tetap. Jadi perubahan secara tetap itu perubahan kimia.
Contoh perubahan kimia yang disebabkan oleh organisme. Ini nasi. Nah, nasi ketika basi maka muncullah jamur. Jamur ini atau nasi yang menjadi basi itu bisa karena jamur atau karena bakteri. Karena jamur atau bakteri itu merupakan makhluk hidup, maka digolongkan perubahan kimia yang disebabkan karena biologi. Contoh lain adalah perubahan kimia secara biologi. Ini batu. Batu ini kalau kena lumut ya, kalau kena lumut maka lama-kelamaan batu ini akan hancur menjadi kerikil. Nah, kerikil atau batu kecil. Kemudian batu kecil nanti akan berubah menjadi, tidak kelihatan, saya tulis di sini, batu ya, batu bisa berubah menjadi kerikil. Kerikil. Kemudian akan berubah menjadi tanah. Jadi lama-kelamaan akan menjadi tanah. Jadi seperti itu. Ini karena perubahan secara biologi. Kalau sudah tanah, tidak bisa lagi menjadi batu atau kerikil, tidak bisa. Berikutnya perubahan kimia karena reaksi kimia. Contohnya adalah besi atau paku di sini. Ini ada paku, kemudian ketika ditaruh di air, maaf tak hapus dulu. Nah, ini paku ketika ditaruh di air lama-kelamaan akan berkarat. Maka kalau ini lama sekali maka karatnya semakin banyak sehingga paku itu bisa hancur. Nah, tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa nanti dimasukkan dijadikan satu, diolah menjadi paku baru, tidak bisa. Itu karena perubahannya sifatnya sifat kimia. Kemudian berikutnya adalah perubahan karena panas atau kalor. Ini contohnya kertas dibakar atau kayu dibakar bisa menjadi abu atau bisa menjadi arang. Bisa menjadi abu atau bisa menjadi arang. Nah, abu atau arang ini tidak bisa dijadikan kertas atau kayu lagi. Abu hasil pembakaran dari kertas tidak bisa dibuat kertas. Arang tidak bisa dibuat dari kayu karena sifatnya permanen. Nah, itu mungkin materi yang dapat saya sampaikan, yaitu ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Ingat, perubahan fisika itu bisa dikembalikan karena fisiknya aja yang berubah, dikembalikan ke bentuk semula. Kalau perubahan kimia tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Sedangkan penyebabnya juga macam-macam, bisa kalian lihat lagi diulangi lagi videonya ketika kalian tidak paham. Orang yang sukses itu tidak selalu orang pintar, tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah, pasti akan sukses. Maka dari itu kalau sekali video ini kalian putar tidak mampu atau belum bisa dicerna, maka bisa kalian ulang kembali lagi. Jangan bosan-bosan, silakan diulang sampai bisa.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.